Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahayu, saya kelas 12 IPA 3. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Oh iya, ada teman-teman. Teman-teman tahu gak sih apa itu teks novel sejarah? Apa ada kaitannya sama sejarah? Yuk kita belajar bareng-bareng. Teks novel sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Oleh karena itu masih ada kaitannya mengenai tokoh, nama tempat, dan peristiwa sejarah itu. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah yang pertama menampilkan latar masa lalu, yang kedua disajikan secara kronologis yang artinya berisi rentetan peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang ketiga berbentuk cerita ulang, yang keempat menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan antara waktu atau peristiwa. Contohnya selanjutnya, setelah itu, demi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir isinya berupa fakta atau imajinasi. Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dan imajinasi adalah hayalan oleh seorang pengarang terhadap cerita tersebut. Fungsi dari teks novel sejarah sendiri itu ada 4. Yang pertama, rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Rekreatif ialah informasi yang berisi tentang hiburan. Inspiratif yaitu informasi yang berisi bahan inspirasi dalam kehidupan. Instruktif yaitu sebagai bahan dasar untuk melakukan suatu instruksi. Dan yang keempat, edukatif yaitu memberikan pelajaran kepada pembaca mengenai cerita tersebut. Jenis teks novel sejarah itu ada 3, berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang, dan yang terakhir berdasarkan rekon pribadi. Berdasarkan fakta sejarah berarti cerita tersebut berdasar dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang. Yang ketiga itu rekon pribadi, yaitu melibatkan penulis secara langsung. Struktur teks novel sejarah itu ada 6. Yang pertama, orientasi atau pengenalan peristiwa, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, klimaks, resolusi, dan koda. Orientasi atau pengenalan peristiwa di mana pengarang menjelaskan setting cerita baik dari waktu, suasana, ataupun pengalaman para tokoh dan lain sebagainya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa di mana masalah pertama kali muncul dalam cerita tersebut. Yang ketiga, yaitu menuju konflik di mana permasalahan tersebut mengalami peningkatan terhadap tokoh di dalam cerita. Yang keempat, yaitu klimaks, puncak masalah di mana para tokoh mengalami puncak masalah di dalam cerita tersebut. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian atau penjelasan mengenai nasib para tokoh di dalam cerita tersebut. Yang keenam yaitu koda, komentar keseluruhan isi cerita, di mana bagian ini merupakan penutup dari suatu cerita dan banyak pengarang yang menyerahkan atau memberikan kesimpulan kepada para pembaca sehingga yang menentukan kesimpulan ialah pembaca. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks novel sejarah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya menyapu, mengaduk, menutup, dan lain-lain.
Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menuntut, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang kedelapan, menggunakan keterangan, memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat, contohnya keterangan tempat, waktu, tujuan, cara, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bahasa kias, penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, dan diantaranya ada makna simbolik dan ungkapan. Di dalam teks cerita sejarah terdapat informasi penting dan unsur pembangun. Dalam menentukan informasi penting dalam teks novel sejarah dapat dilakukan dengan cara membaca teks novel sejarah, lalu mengidentifikasi pokok isi teks novel sejarah, lalu mencatat pokok isi teks novel sejarah tersebut. Unsur pembangun dalam teks novel sejarah itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam intrinsik itu ada tema, amanat, tokoh, sudut pandang, latar, dan alur. Di dalam ekstrinsik terdapat kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam penyusunan teks novel sejarah, kita dapat melakukan menyusun teks dan menyunting teks. Dalam menyusun teks, kita dapat melakukan dengan cara wawancara dan menulis secara kreatif atau imajinatif. Dalam melakukan wawancara, kita dapat melakukan kegiatan bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Kita dapat mengumpulkan cerita-cerita tersebut menjadi satu kesatuan, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis, lalu membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Dalam menulis kreatif atau imajinatif, kita dapat menentukan tema, sudut pandang, penokohan, alur, dan menyunting teks tersebut. Dalam kegiatan menyunting teks, kita menyiapkan naskah dengan memperhatikan sistematika isi, bahasa, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah diantaranya nilai budaya, sosial, agama, moral, dan kepahlawanan. Nilai budaya mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai moral memberikan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nilai agama mengandung keagamaan atau religi. Yang keempat, nilai sosial berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai kepahlawanan untuk selalu mengingat jasa para pahlawan. Nah, teman-teman, itu tadi video tentang teks cerita sejarah. Gimana? Ternyata ada kaitannya kan teks cerita sejarah dengan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau. Lain kali kita diskusi bareng yuk. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video tersebut. Sampai jumpa.